Malaysia sewot ketika bahasa Indonesia resmi diangkat menjadi bahasa resmi dunia oleh UNESCO. Waduh, apakah itu benar atau tidak ya teman-teman ya? Dan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Nah, apakah bahasa Melayunya versi Malaysia atau versi Melayunya Indonesia? Kita nggak tahu, nanti kita lihat di beberapa video. Tentu saja kita nanti akan bacakan komentar-komentarnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan di sini gue pengen selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, untuk diaktifin notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Waduh, jadi rame lagi ya kalau ngebahas Indonesia, Malaysia, Indonesia itu kagak pernah ada habisnya ya teman-teman, karena banyak banget komentar-komentar yang menarik di situ teman-teman ya. Tentu saja ini ada video yang nunjukin kalau Indonesia itu bahasa Indonesia resmi diangkat menjadi bahasa resmi dunia ya teman-teman ya oleh UNESCO. Nah, bagaimana dengan Malaysia dan bagaimana dengan bahasa Malaysia, dan apakah pendapat warga Malaysia ya teman-teman ya? Tentu saja nanti kita bakal bacain komentar-komentarnya. Kita langsung lihat cek di video pertama nih. Netizen Malaysia ngadi-ngadi deh, masa mereka sewot gara-gara bahasa Indonesia naik kelas jadi salah satu bahasa resmi organisasi dunia. Nyebelin kan? Jadi pada akhir November lalu, bahasa Indonesia dinobatin jadi salah satu bahasa resmi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Bahasa Indonesia jadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Berita bagus ini diangkat Presiden Jokowi di akun media sosial miliknya. Ternyata ada yang baper. Netizen Malaysia kecewa dengan berita itu, terus komen ngadi-ngadi. Kata mereka yang seharusnya dinobatin jadi bahasa resmi UNESCO itu bahasa Melayu. Klaim mereka, bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu. Aduh, gini ya, anggapan bahwa bahasa Indonesia itu bagian dari bahasa Melayu itu nggak tepat. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Haq bilang, bahasa Indonesia itu bahasa negara. Nah, bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa daerah di Indonesia. Ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang jadi bahasa daerah di Indonesia katanya. Udah gitu, Malaysia sama sekali nggak terlibat dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Dan nama yang kita ajukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, kata Haq. Haq juga bantah klaim bahwa Presiden Jokowi setuju bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Indonesia katanya tetap ngajuin bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Jadi jelas ya, netizen tetangga kita lagi baper terus tantrum. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan tantrum. Kita santai aja sambil mensyukuri capaian yang membanggakan ini. Setuju kan? Wah, udah jelas banget nih penjelasan dari si mbaknya ya. Katanya memang Indonesia itu tidak mengajukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu berbeda. Bahasa Melayu adalah bahasa dari beberapa daerah di Indonesia. Itu banyak banget di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu. Ada Palembang, Lampung, Riau, Pekanbaru termasuk itu menggunakan bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Jadi yang diajukan menjadi bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu ya teman-teman. Nanti kita lihat pendapat orang Malaysia sendiri itu bagaimana ya gitu teman-teman. Kita lihat komentarnya dulu deh. Ada 229 komentarnya, yaitu kelas Indonesia, bener banget ya tuh kata komentar netizen tuh ya, setuju ya tuh, Indonesia love ya, bahasa Melayu itu bahasa kampung di Riau ya. Oke, kita lihat video yang lain juga nih teman-teman. Wah, keren. Bahasa Indonesia telah sah menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Keputusan itu ditetapkan secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi. 9 bahasa lainnya antara lain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Prancis, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Penetapan ini masuk akal sih, soalnya kalau menurut Duta Besar Muhammad Umar, bahasa Indonesia kini sudah punya penutur lebih dari 275 juta orang. Bahasa Indonesia bahkan sudah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara dengan setidaknya 15.000 penutur asing. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development.
Wah, Keren juga ini informasinya. Ternyata di luar negeri sana ada pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di negara kita sendiri kok males gitu ya belajar bahasa Indonesia, tuh itu sayang sekali ya teman-teman. Karena di luar negeri pun justru belajar bahasa Indonesia. Kita lihat ada komentarnya ada 2.776 komentar. Aduh, pantas nih di film The Creator ada bahasa Indonesianya. Iya, kadang di film-film Hollywood itu tuh dimunculin beberapa kali tuh pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya tuh. The Creator scene bahasa Indonesia ya, kabupaten sebelah nggak terima. Kita lihat nih bagaimana pendapat dari warga Malaysia sendiri dengan diresmikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di dunia ya teman-teman ya. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka tak akan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Oh, kali ini adalah bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Permasalahannya bahasa Melayu versi mana itu ya? Versi yang Melayunya Indonesia atau versi Melayunya Malaysia. Nah, jadi si warga Malaysia sendiri ini bilang kalau ya wajar kalau bahasa Indonesia itu layak untuk menjadi bahasa resmi dunia ya. Apalagi mereka pasti akan mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN ya teman-teman ya. Jadi bukan bahasa Melayu. Mereka juga nggak setuju kalau misalnya bahasa Melayu yang diajukan, karena di Indonesia yang menggunakannya bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia. Ini menurut si konten kreator dari Malaysia sendiri ya. Jadi kita harus belajar dari Indonesia kata dia. Jadi kayak pemerintahnya sendiri itu bagaimana dia menghargai bahasa Melayu sendiri di sana gitu kan. Seperti Indonesia menghargai bahasa Indonesia. Warga Indonesia pun sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di Malaysia sendiri dibilang tadi ada beberapa bahasa Indonesia yang masuk ke dalam kamusnya mereka gitu ya teman-teman ya. Waduh, luar biasa, kita patut bangga ya. Jadi warga negara Malaysia mana nih yang sewot nih? Kalau si abangnya kayaknya enggak itu, justru dia mendukung gitu dan dia mencari alasan. Ya wajar dong kalau Indonesia menjadi bahasa resmi dunia dan mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di ASEAN gitu kan teman-teman. Kita lihat ada 2.246 komentarnya. Waduh, panas kalau ngebahas Malaysia Indonesia ini teman-teman ya. Iya betul, tunggu nih. Iya betul, bahasa Melayu Indonesia murni Riau tanpa ada
oplosan maksudnya. Tidak ada bahasa Melayu versi Indonesia, yang ada bahasa Indonesia. Ya, benar, karena memang ada bahasa Melayu di Indonesia tapi bukan bahasa Melayu versi Indonesia. Memang ada bahasa Melayu, bahasa Riau, Palembang itu rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Di Medan, Sumatera Utara juga ada ya teman-temannya tuh. Menyala Abang Takib ya nih. Kami ada Sumpah Pemuda, salah satunya berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang nanya bahasa Melayu Indonesia, Bang. Oke, bener ya tuh. Ini orang Malaysia yang jujur. Bener tuh ya. Logat bahasa Malaides memang bikin ngakak loh. Kok gitu? Kami orang Indonesia, bukan orang Melayu, karena kami bukan buronan, karena Melayu itu artinya melarikan diri. Bukan, itu Melayu bahasa Jawa, Melayu lari, melarikan diri gitu ya teman-teman. Itu bahasa Jawa lagi. Banyak banget bahasa di Indonesia ya, warga Malaysia, kalau kalian pengen tahu itu banyak banget bahasa di Indonesia. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bugis. Aduh, itu banyak banget pokoknya. Kalau mempelajari itu kadang-kadang agak sulit ya. Makanya di Indonesia dibuat Sumpah Pemuda, salah satunya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu tadi ya teman-teman ya. Nih itu. Kalau di Indonesia bahasa Melayu itu bahasa daerah, kalau bahasa nasional tetap pakai bahasa Indonesia. Udah semakin dijelasin sama netizen Indonesia ya teman-teman ya. Jadi apa alasannya keki, apa alasannya marah, apa alasannya cemburu kalau Indonesia diresmikan menjadi bahasa resmi dunia versi UNESCO ya teman-teman ya, dan mengajukan untuk menjadi bahasa kedua ASEAN. Jadi retak irinya di mana gitu. Dari sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.